Oke, dari jendela utama, item menu login itu punya controller ini, void-nya. Ini yang copy paste dari satu situs itu ya untuk membuat dialog login. Terus di sini ada baris program yang menuliskan username-nya ke output. Ya, ini hasilnya seperti ini pakai sistem out. Nah, supaya nanti lebih mudah menyebutnya, yang username password get key berarti kan username, dan yang satunya lagi passwordnya itu username password get value, panjang sekali. Supaya lebih simpel, itu bisa disimpan sebagai variabel sendiri di sini. Sudah disiapkan sebelumnya tapi belum dipakai. Ya, di sini sudah disiapkan username, PSBD, kontak, sudah hitung, posisi. Jadi bisa dipakai untuk menyimpan data-data user yang sedang login. Ini username sama dengan username password get key. Dan yang password PSBD, kemudian username password get value. Nah, sehingga ini tidak usah panjang-panjang. Ini cukup username hanya besar. Yang password cukup PSBD. PSBD. Nah, baris-baris ini hanya bisa dilakukan jika usernya terdapat di antara tabel view, baris-baris tabel view, baris-baris. Sehingga proses pencariannya harus dilakukan sebelumnya di sini. Jadi apa yang ada di kalkulator controller dipindahkan ke sini. Proses pencariannya. Pindahkan saja dengan cara menonaktifkan ini sebagai komentar. Ini copy. Kemudian yang tersisa di sini jadikan komentar saja. Takutnya kalau di cut nanti ada sesuatu kita susah mengembalikan. Ya, ini. Yang posisi sudah ada deklarasinya, yang boolean ketemu nanti ditulis manual hanya sebaris. Ini ditaruh di dalam jendela utama setelah login. Ya, di sini. Pastekan. Oke, ini pencariannya. Dirapikan dulu. Ini size-nya bisa dimanfaatkan suatu saat nanti kalau pengembangan untuk memberi beda antara yang berat sama tidak misalnya, itu perlu session. Ya, ini perlu ketemu sama dengan false. Ya, tadi belum tercopy. Temunya tidak ada. Apakah ketemu belum dibuat di sana? Kelihatannya belum ya. Ya, belum. Ini untuk sementara jadikan sebagai variabel lokal. Booleannya dituliskan di sini. Boolean. Oke, kemudian indentasinya dirapikan. Baru nanti dipikirkan baris demi baris apakah sudah seperti keinginan atau masih perlu disesuaikan. Oke, ini punya while. Jadi nanti ini kerjakan jika ketemu. Jika ketemu ini dikerjakan.
ketemu. Yang dikerjakan adalah satu blok ini semua. Ketemu. Kenapa ada if dan else ini? Ya, karena yang atas ini untuk admin, yang bawah untuk yang ketemu tapi bukan admin. Kemudian ini ada else-nya. Else-nya untuk mereka yang tidak berhak. Ya, di sini diberi peringatan. Peringatan dalam bentuk dialog. Kita bisa mengkopikan dari manajemen user, sudah ada peringatan. Kalau menambahkan user yang tidak berbeda dengan yang lain. Nah, ini juga mencari, ya, pencarian sekuensial. Di ini bisa di copy, nanti diedit peringatannya. Dimasukkan di jendela utama pada bagian yang tidak berhak. Oke. Ya, perhatian. Username atau password tidak dikenal atau tidak benar atau salah begini. Anda tidak berhak menggunakan aplikasi ini. Kalau mau ditambah, bisa tambah. Silakan mendaftar kepada admin. Ya, karena terlalu panjang, mendaftar atau menghubungi admin. Siapa tahu sudah mendaftar tapi lupa. Oke, ini secara logika sudah benar. Nanti masih ada tambahan lagi, yaitu menuliskan data-data user yang menggunakan itu untuk dipakai di aplikasi kalkulatornya. Ya. Jadi dibaca di sini. Siapa yang sedang login. Sehingga nanti user yang login itu yang datanya diupdate. Nah, ini kalau tidak ada error biarkan saja, nanti asalkan tidak dipilih tidak akan mengganggu. Kelihatannya tidak ada yang perlu dirisaukan, khawatirkan. Yang penting ingat kalau di sini nanti harus membaca file teks. Beri keterangan saja. Nanti harus dibuat baris kode untuk membaca file teks dari isian dialog login untuk mengetahui pengguna yang sedang aktif. Kemudian pada bagian sama dengan, nah inilah yang menyimpan. Jadi ini juga diberi komentar supaya nanti ingat. Harus ditambahkan baris kode untuk menyimpan pengguna aktif ke file XML sehingga data penggunaan terupdate. Ini masih ada sisa pekerjaan 2, hutang 2 di kalkulator controller.
Sekarang dicoba dulu jendela utamanya sudah berfungsi atau belum. Kita run dengan clean and build. Tidak ada kesalahan, berarti bisa di run. Kita kalau memilih user asal, seharusnya ada peringatan. Tapi kalau pilih Nimda, admin, dan password Nimda, atau user yang lain, maka bisa menggunakan aplikasi. Kita pilih saja dulu untuk yang salah, jadi ngawur saja. Login seharusnya ada peringatan. Nah, username atau password salah. Silakan mendaftar atau menghubungi kepada admin. Kata-katanya tidak bagus ya. Silakan mendaftar atau menghubungi admin. Keberaniannya nanti dihapus. Oke, sekarang disimulasikan untuk yang admin. Admin yang tidak berhak menggunakan kalkulator. Dia hanya administrator saja. Dan Nimda. Login. Username atau password salah. Silakan. Nah, ini berarti ada sesuatu. Walaupun berhak, ternyata yang dikerjakan sama. Berarti ada kesalahan proses pencarian. Ya, kita betulkan dulu sebelum kita menyimpan data-data pengguna dalam bentuk file text.